Penangkapan 6 orang terduga perancang kericuan saat demo di sejumlah lokasi oleh Polda Metro Jaya seperti menguatkan dugaan sejumlah pihak bahwa aspirasi baik yang dilakukan mahasiswa dengan berdemonstrasi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membuat kerusuhan. Seorang dosen Universitas Negeri penyitaan sejumlah bahan peledak dan molotov serta keterangan tersangka menyebutkan nama yang terkait dengan partai politik tertentu mengejutkan publik. Lantas seperti apa negara harus menyikapi hal ini? Apakah penyelidikan kali ini akan seperti pengungkapan kerusuhan 21-22 Mei lalu yang tidak kunjung menyentuh aktor intelektualnya? Untuk membahasnya pemirsa sudah bergabung di studio kami mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI yang saat ini merupakan pengamat intelijen Sulaiman Ponto. Selamat pagi Pak Sulaiman. Selamat pagi. Ya, ini sudah ada 6 terduga dalang yang ditangkap atas kericuhan kemarin. Tanggapan Anda seperti apa? Maksudnya? Tadi ada 6 orang terduga orang-orang yang telah ditangkap karena menjadi dalang kericuhan yang terjadi dalam aksi demo. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi mereka ini tetap menginginkan kericuhan itu terjadi terus-menerus. Nah, memang kita sudah harus bisa melihat bahwa kericuhan yang terjadi ini sejak awal di sini juga saya sudah menyatakan bahwa banyak pemboncengnya. Itu kan diawali hanya senangan adanya penetapan undang-undang tentang KPK dan tentang KUHP. Kan itu berawal dari situ. Nah, tapi sejak awal saya sudah nyatakan di sini juga bahwa itu juga tidak murni. Karena saat itu kita berbicara tentang undang-undang, berbicara tentang pasal, tapi yang masuk bukan dari fakultas hukum dan pasal yang ditanya yang mana juga dia tidak mengerti. Itu awal kecurigaan itu awal. dari Anda. Dari awal saya sudah bisa melihat ini hanya pintu masuk saja. Dari situ sudah tidak benar. Nah, terus saat itu juga di sini saya bilang terus yang mana dong? Lompat langsung ke tanggal 20. Saya bilang yang paling dekat kita punya masalah di tanggal 20. Ada pelantikan presiden di sana. Nah, kalau ini masuk sampai tanggal 20 itu dekat. Sehingga diharapkan kericuhan ini berjalan terus-menerus sampai dengan tanggal 20. Kan itu harapannya. Dan sekarang terbukti kan? Ini ada beberapa orang ditangkap. Ini menguatkan dugaan Anda berarti? Lah itu sangat menguatkan bahwa apa yang saya katakan pertama kali saya duduk di sini itu terbukti bahwa tidak hanya untuk kasus tentang RUU, tapi itu hanya kebetulan mendapat jalan masuk, kebetulan atau celah yang kecil itu dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ini. Untuk apa? Untuk muncul lagi di permukaan. Dan itu terjadi. Nah, kalau misalnya Anda bisa gamblang menyatakan apakah nama-nama tertangkap ini adalah nama yang mungkin familiar? Itu kan sudah sangat familiar, bukan familiar lagi. Terkait dengan partai politik atau TNI Purnawirawan? Sangat familiar. Oh, ya? Dan hari itu juga, pertama saya duduk sini, saya sudah katakan, semua pejabat atau petugas-petugas intelijen terutama sudah tahu semua itu. Bahwa ada seperti itu sudah tahu. Nah, tinggal bagaimana memainkan supaya everybody happy kan tentunya. Kalau dihubungkan dari 21-22 Mei kemarin, ini berhubungan nggak? Ya sangat berhubungan kan, itu sudah. Kenapa Anda bisa curiga seperti sudah bisa itu? jelas siapa yang tertangkap dan yang paling mendapat keuntungan dalam kasus ini kan siapa lagi? Jadi sudah pasti ada sama. Ini adalah sudah pasti yang sama, sudah itu sangat terang benderang, itu tidak mungkin lagi. Bagaimana dengan motifnya, Pak? Motifnya kan sama juga. Jadi kita harus sebenarnya mengaitkan sudah ini. lah itu kenapa? Karena kita masih punya tanggal 20. Masih ada orang-orang yang tidak puas, tidak menginginkan tanggal 20 itu terjadi pelantikan. Itu sudah pasti. Kalau ini sudah puas, ya ngapain kita ribut-ribut? Apa yang diminta oleh para adik-adik itu sudah oke, nanti kita bicarakan. Masih banyak lah. Bagaimana untuk rancangan kitab undang-undang pidana itu KUHP ditolak semuanya. Ya 300 pasal ditolak kan tidak mungkin. Kalau hanya direvisi, oke lah, mari kita bicara. Ini bagaimana dengan tolak. Memangnya mau nolak semua? Dari situ aja kita sudah bilang ini tidak kan murni ya, Pak, membabi buta namanya. Tapi yang berbeda dari 21-22 Mei kemarin adalah ada dosen juga yang dicurigai menunggangi ini. Tadi ada kita baca sebelumnya. Ini apa nih maksudnya? Bukan beda, hanya kebetulan saja sekarang dia muncul. Kemarin mungkin ada di belakang layar, bermain-main di belakang layar. Sekarang mungkin karena frustasi kok tidak terjadi, muncullah ke depan. Itu yang saya bilang saat itu kan, bahwa ada orang-orang yang bermain-main di belakang layar. Termasuk ya ini yang sekarang ini kan semakin kelihatan. Oh ini ada muncul yang dulu masih di bawah karena di permukaan kan banyak. Sekarang di permukaan ini satu persatu
Mungkin ada yang sudah kembali ke jalan yang benar, sudah sadar. Lah ini yang belum sadar-sadar muncul ternyata. Dan itu banyak menurut pengamatan Anda? Banyak. Ini nyatanya kan. Dan orang-orang yang dulu kita tidak perhitungkan, ternyata muncul. Dari 21-22 Mei ini kenapa tidak sampai akar-akarnya itu kenapa sih Pak sebenarnya? Saat itu kan saya sudah bilang juga bahwa tidak akan mungkin kita terlalu jauh masuk ke akar. Itu akan sulit karena apa? Dia betul-betul bermain di akar-akar yang tertutup. Nah, mereka sendiri pun kalau terlalu jauh di bawah akar juga tidak akan muncul ke permukaan kan, hanya melihat dari jauh. Nah lama-lama orang-orang di bawah akar yang jauh ini kan frustasi, kenapa tidak sesuai kemauan saya. Akhirnya apa? Yang di atas ini pelan-pelan minggir, seperti Pak Kiflan sudah masuk rumah sakit. Nah ini kan frustasi, dia muncullah dengan sendirinya lah, nongol kan itu dengan sendirinya. Jadi mungkin lagi terjadi kalau misalnya aktor intelektualnya tidak mendapatkan apa yang ia inginkan atau tidak tertangkap, ini mungkin lagi terjadi. Mungkin saja, sangat mungkin. Karena apa? Karena masing-masing itu juga masih punya idealisme sendiri untuk dia kan bisa bersama karena punya idealisme yang sama. Sehingga pasti akan muncul lagi, pelan tapi pasti. Dia akan muncul sepanjang itu ada kesempatan. Begitu ada kesempatan dia muncul. Kenapa? Ya iseng-iseng berhadiah aja. Kalau berjadi dia membesar, kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena toh yang membuat itu bukan saya dari awal. Yang membuat kan mahasiswa. Jadi menunggangi ya, gitu tunggangin aja sekalian. Bisa membesar, syukur, enggak ya enggak apa-apa. Iseng-iseng berhadiah katakan. Dan itu akan seperti itu kalau akarnya tidak tertangkap. Bahayanya ke depannya, kalau Anda bayangkan. Dalam waktu dekat ini bahayanya adalah tidak terjadinya pelantikan presiden. Kan itu aja. Itu yang paling ditakutkan. Yang paling dekat sekarang, ya? paling dekat. Kenapa? Jangan lupa presiden ini dipilih oleh sekian banyak orang. Berapa puluh juta yang memilih dia. Kalau pendukung presiden ini kembali yang marah ke sana kan gimana coba? Jadi ini bisa dikaitkan dengan penjagalan upaya pelantikan presiden gitu. Betul. Kenapa Anda bisa mengatakan demikian? Itu yang saya bilang tadi. Mengapain orang-orang ini mau bikin ribut kalau tidak punya keuntungan bagi mereka? Itu poin utamanya itu poin sebenarnya. utama. Kita melihat. Kita selalu melihat seorang itu bekerja apabila ada keuntungan untuk dia. Kalau tidak ada keuntungan untuk apa? Jadi selalu ada kepentingan politis sebenarnya dari hal-hal ini. Sampai pelantikan presiden nanti ini mungkin terjadi terus. Setelah pelantikan presiden ini sudah akan berbeda. Pasti sudah lain lagi ceritanya. Presiden sudah jadi. Selesai. Mungkin yang dekat itu rancangan undang-undang. Kalau itu kan nanti kita bicarakan sudah ada jalan-jalannya. Judicial review apa segala macam sudah ada. Itu nanti. Tapi sekarang ini marilah kita fokuskan kepada pelantikan presiden dulu. Setelah pelantikan ini baru nanti kita bicarakan. Kalau memang yang dalam jangka pendek ini masih ada yang tidak puas, ya nanti aja lah. Nanti setelah pelantikan. Nah bagaimana sekarang presiden mau bekerja? Di ujung, sudah diganggu. Dan ini dia sudah di ujung masa penugasan. Ya tidak mungkin lah beliau berpikir lagi untuk menenangkan ini. Kalau memang masih ada yang tidak puas tentang RUU apa segala macam, tahanlah. Ini tanggal berapa sih? Ini tanggal 20 sebentar lagi. Jadi Anda menghimbau agar ini semua ditahan dulu. Bagi mahasiswa apa himbauan Anda agar ini bisa terlihat elok kalau misalnya mereka memang berdemonstrasi? Inilah bagi adik-adik mahasiswa ini. Mereka lah, kalian lah, ini adalah tumpuan masa depan negeri ini. Kalau dari sekarang tidak bisa berpikir dengan sesuai keilmuan yang diajar, bagaimana masa depan bangsa ini? Jadi bagi mahasiswa ini, kalian disekolahkan, disiapkan untuk memimpin negeri ini. Dan sekarang ini diuji benar-benar seberapa jauh hasil pendidikan itu melihat situasi. Ini tinggal 20 hari kita. Kenapa kita harus ribut di 20 hari ini? Tidak menunggu saja setelah presiden ini dilantik, baru nanti kita bicara lagi. Jadi Anda juga meminta mahasiswa lebih taktis gitu dalam demonstrasi? Bukan lebih taktis lagi. Perlihatkanlah intelijensia seorang mahasiswa. Pendidikan tertinggi daripada adik-adik ini yang ada, yang disiapkan untuk memimpin negeri ini. Perlihatkanlah. Jangan memperlihatkan kebodohan. Bicara undang-undang, tapi yang masuk bukan fakultas hukum. Itu juga aneh. Nah kan itu aneh. Bicara pasal mana, enggak dibaca. Nah ini kan aneh. Dan ke belakangnya juga ada anak STM katanya Pak. Nah ini lagi, turun ke anak STM, turun. Ini apa lagi maunya? Dan ini yang menghimbau anak-anak ini, para guru, para orang tua, mohon dilihatlah. Negeri ini sudah
begitu besar, banyak masalah. Tapi masalah dengan mahasiswa adik-adik ini kan tidak masuk akal ini. Kalau tidak ada yang bakar-bakar kan tidak mungkin. Terus mau ngapain? Ya sudahlah, kalau ada ini kumpulkanlah itu, nanti setelah tanggal 20 baru mari kita bicara lagi. Mana pihak-pihak yang tidak menyenangi dalam kita melaksanakan kegiatan bernegara ini, mana saja. Semua itu sudah ada aturan. Kalau aturan nggak benar, mari kita benerin. Nah, kalau misalnya tadi kita lihat ini mahasiswa, bahkan anak STM sekalipun, ini berarti dunia pendidikan kita sudah disusupi kayak gitu ya Pak? Ya, memang ini, ya itu tadi IPB malah yang buat bom. Nah ini memang sangat menyedihkan bagaimana dunia pendidikan kita ternyata sudah bisa masuk itu. Dan jangan lupa, dalam ilmu intelijen, merusak pendidikan itu udah paling dicari. Itu lahan yang paling empuk sebenarnya. Kenapa? Lah karena pendidikan inilah nanti kita akan mendidik anak-anak masa depan yang rusak. Untuk melanjutkan negeri gitu ya? ini. Negeri ini akan dilanjutkan oleh adik-adik yang akan di sekolah. Sehingga saya himbau adik-adik ini. Saya himbau lagi para dosen, para guru. Sekali mereka rusak semua negeri ini. Dan sasaran operasi intelijen terbesar sudah para dosen, para guru ini. Supaya dia mendidik yang salah. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah agar hal ini setidaknya jangan terjadi lagi lah, karena 2122 sudah. Ya jelas pemerintah harus lebih selektif melihat para guru-guru ini, para guru, para dosen, para ini. Nah, tapi kalau hanya pengawasan, dosen itu bukan anak baru. Dia sudah dididik punya intelijensia yang tinggi. Bahkan tadi sudah 25 tahun tadi di IPB. Nah, harapan saya juga para dosen ini, sayangilah negeri ini. Lah kalau para dosen sudah tidak menyayangi negeri ini, mau apa lagi? Apakah kita mau bersatu terus-menerus? Ya kembali lagi, tergantung para dosen sekarang. Karena di tangan mereka lah bagaimana mereka mendidik anak muda kita. Generasi muda kita ada di tangan mereka. Sadarkah para dosen ini? Itu yang harus dicermati juga. Nah terakhir Pak, simpel saja. Ini pemerintah tidak mungkin ya menangkap aktor intelektualnya. Mungkin tidak? Bukan, tidak mungkin dalam waktu sudah, kalau kita tarik ke atas ya, ke aktor intelektual terlalu tinggi. Yang bisa itu aktor lapangan. Itu yang paling maksimal bisa dilakukan. 20 hari mau ngapain? Kan hanya aktor lapangan supaya 20 ini terjadi dengan mulus. Dan kalau untuk itu terlalu tinggi, terlalu jauh, nanti kalau setelah nanti ini baru setelah dilantik kalau mau ditahan ya silakan aja. Tapi dalam waktu dekat ini mari kita amankan dulu untuk prioritas. Kalau aktor lapangannya ditangkap 20 tanggal pelantikan presiden ini setidaknya bisa aman berjalan dengan bagus. Tapi kalau aktor intelektual tidak ditangkap nanti kemudian hari bisa kejadian lagi dong. Ya enggak apa-apa, kita ulangi lagi. Kan enggak apa-apa, negeri ini kok ada alatnya untuk itu. Kalau memang dia muncul lagi babat lagi kan. Tapi yang pendek ini pasti yang ada di lapangan kan aktor lapangan. Aktor lapangan diambil dulu semua. Memang harus sabar. Oke deh. Begitu. Kita berharap agar semua bisa lancar, apalagi hari ini banyak jalan ditutup, masyarakat juga banyak cemas. Jangan cemas ya Pak berarti ya hari ini ya? Bukan jangan cemas lagi, jangan sampai dia frustasi dan mereka sendiri nanti membalas mencari satu-satu kemana orang-orang ini. Terima kasih Pak Soleman telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa kami akan hadirkan informasi menarik lainnya usai jeda. Media Group meluncurkan PODMI.id di Jakarta. PODMI.id merupakan bukti nyata dari Media Group dalam mengawal perkembangan penyiaran Indonesia. Terima kasih Pak.